Anda pernah merasa tiba-tiba bicara jadi pelo, tangan mendadak lemas, atau penglihatan seperti kabur sebelah? Hati-hati, bisa jadi itu tanda stroke yang tidak disadari. Jangan sampai terlambat mengenalinya, karena waktu adalah nyawa. Halo Bapak Ibu, apa kabar Anda hari ini? Kami doakan Anda semua sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Karena di channel ini, kami selalu berbagi tips kesehatan khusus untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Stroke adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan, iskemik, maupun pecahnya pembuluh darah otak, hemoragik. Akibatnya, jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga sel-sel otak bisa rusak bahkan mati dalam hitungan menit. Berikut ini beberapa gejala stroke yang sering terabaikan. 1. Bicara mendadak pelo atau sulit dimengerti. Bapak Ibu yang terhormat, pernahkah Anda atau orang di sekitar tiba-tiba sulit berbicara? Ucapan menjadi tidak jelas atau terdengar seperti pelo? Banyak orang mengira ini hanya karena kelelahan, kurang tidur, atau gigi palsu yang longgar. Padahal, gejala seperti ini bisa menjadi tanda awal stroke yang sangat berbahaya. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti, baik karena sumbatan atau iskemik, atau pecahnya pembuluh darah atau hemoragik. Otak kita bekerja seperti pusat komando tubuh. Setiap bagian otak punya tugasnya sendiri. Nah, kemampuan berbicara diatur oleh area khusus yang disebut area Broca dan area Wernicke. Jika bagian ini kekurangan pasokan darah, maka otak akan langsung kesulitan mengatur otot-otot mulut, lidah, dan pita suara. Akibatnya, ucapan jadi cadel, terputus-putus, atau sama sekali tidak bisa keluar. Menurut Dr. Siti Setiati SPPD KGR M. Epid Finasim, Guru Besar Geriatri FKUI, perubahan mendadak pada cara berbicara, apalagi disertai kelemahan anggota tubuh, harus dianggap sebagai kondisi darurat. Dalam kasus stroke, penanganan cepat dalam golden period 3-4,5 jam sangat menentukan hasil pemulihan. Artinya, setiap menit yang terbuang akan membuat lebih banyak sel otak mati, dan kemungkinan sembuh sempurna menjadi semakin kecil. Ciri-ciri gangguan bicara akibat stroke antara lain, ucapan pelo atau seperti cadel mendadak padahal sebelumnya normal. Sulit memilih kata atau mengucapkan kalimat yang tepat. Bicara melantur atau keluar kata-kata yang tidak nyambung. Tidak mampu memahami ucapan orang lain walaupun telinga dan pendengaran baik-baik saja. Cara sederhana untuk memeriksa gejala ini adalah dengan tes FAST. Untuk bagian speech atau bicara, minta orang yang dicurigai terkena stroke untuk mengulang kalimat sederhana. Misalnya, matahari bersinar terang. Kalau terdengar cadel, lambat atau tidak mampu mengucapkannya dengan benar, itu tanda darurat. Kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan lansia adalah mengira perubahan cara bicara ini akibat gigi palsu longgar, bibir kering, atau masuk angin. Padahal perbedaan utamanya adalah stroke terjadi tiba-tiba dan biasanya disertai gejala lain, seperti lemas di satu sisi tubuh atau wajah mencong. Data dari American Stroke Association menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 pasien stroke mengalami gangguan bicara, disebut dysarthria atau afasia. Ironisnya, sebagian besar pasien dan keluarga mengabaikan tanda awal ini karena mengira akan pulih sendiri. Padahal, semakin lama dibiarkan, semakin parah gangguan otak yang terjadi. Jadi, Bapak Ibu, jika suatu saat Anda atau orang di sekitar tiba-tiba bicara pelo atau tidak jelas, jangan menunggu. Segera hubungi nomor darurat atau bawa ke IGD rumah sakit. Ingat, kita punya waktu yang sangat terbatas untuk menyelamatkan fungsi otak. 2. Tangan atau kaki mendadak lemas di satu sisi tubuh. Bapak Ibu yang terhormat, salah satu tanda stroke yang paling sering terjadi dan paling mudah terlihat adalah kelemahan mendadak di satu sisi tubuh, baik di tangan, kaki, atau keduanya. Misalnya, tiba-tiba tangan kanan terasa berat diangkat, atau kaki kiri seperti tidak punya tenaga saat melangkah. Banyak orang mengira ini hanya karena tertidur miring terlalu lama atau kebas biasa. Padahal, bila muncul tiba-tiba, ini bisa menjadi tanda stroke yang memerlukan penanganan darurat. Menurut penjelasan Dr. Bambang Wibowo, SPS, dokter spesialis saraf,
Kelemahan di satu sisi tubuh terjadi karena stroke menyerang bagian otak yang mengatur gerakan di sisi tubuh yang berlawanan. Jadi, bila otak kiri tersumbat atau mengalami perdarahan, maka gejala akan muncul di sisi tubuh kanan dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena jalur saraf motorik menyilang di batang otak. Ciri khas kelemahan ini antara lain, tangan terasa lemas, sulit menggenggam, atau barang mudah terjatuh. Kaki terasa berat saat melangkah, terseret, atau seperti tidak kuat menahan beban tubuh. Gerakan di sisi yang terkena lebih lambat atau tidak terkoordinasi dengan baik. Bisa disertai mati rasa, kesemutan, atau rasa baal. Cara sederhana untuk mengetesnya adalah bagian dari metode FAST, tepatnya huruf A, ARM. Caranya, minta orang tersebut mengangkat kedua tangannya setinggi bahu. Jika salah satu tangan turun sendiri atau terasa berat diangkat, maka kemungkinan besar ada gangguan pada otak yang mengatur gerakan tersebut. Data dari World Stroke Organization menyebutkan bahwa lebih dari 70% pasien stroke mengalami kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau hemiparesis. Dan gejala ini seringkali menjadi tanda pertama yang disadari keluarga. Sayangnya, banyak lansia menyepelekannya karena berpikir akan pulih setelah diurut atau dipijat. Padahal, penanganan seperti itu justru bisa memperlambat proses diagnosis medis dan mengurangi peluang sembuh sempurna. Kenapa gejala ini bisa muncul mendadak? Stroke iskemik karena sumbatan menghentikan pasukan darah ke bagian otak yang mengatur gerakan. Tanpa oksigen, sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Sementara stroke hemoragik karena pecah pembuluh darah menekan jaringan otak sehingga mengganggu sinyal saraf ke otot-otot tubuh. Itulah sebabnya kelemahan terjadi seketika tanpa tanda-tanda sebelumnya. Bapak Ibu, bila mengalami kelemahan seperti ini, jangan mencoba berjalan sendiri atau memaksakan aktivitas. Segera duduk atau berbaring untuk menghindari jatuh, lalu minta bantuan keluarga atau tetangga untuk menghubungi ambulans atau membawa ke IGD. Ingat, setiap menit yang terbuang berarti semakin banyak sel otak yang mati dan semakin besar risiko cacat permanen. Menurut American Heart Association, penanganan cepat dalam 60 menit pertama sejak gejala muncul dapat mengurangi kerusakan otak dan meningkatkan kemungkinan pasien kembali mandiri. Jadi mulai sekarang, mari kita sepakat. Kalau tangan atau kaki tiba-tiba lemas di satu sisi tubuh, apalagi disertai bicara pelo atau wajah mencong, itu adalah tanda darurat medis, bukan pijat atau urut yang dibutuhkan, melainkan dokter dan perawatan rumah sakit sesegera mungkin. 3. Penglihatan mendadak kabur atau hilang sebelah. Bapak Ibu yang terhormat, pernahkah Anda tiba-tiba melihat dunia seperti tertutup kabut di satu sisi, atau penglihatan terasa hilang setengah bagian saja? Banyak orang menganggap ini hanya karena mata lelah, katarak, atau tekanan darah rendah. Padahal jika terjadi mendadak, apalagi hanya di satu mata atau satu sisi pandangan, ini bisa menjadi tanda stroke yang tidak boleh diabaikan. Menurut penjelasan Dr. Bambang Wibowo, SPS, dokter spesialis saraf, gangguan penglihatan saat stroke terjadi karena suplai darah ke bagian otak yang mengatur penglihatan, yaitu lobus occipital atau jalur saraf optik terganggu. Stroke di bagian ini dapat menyebabkan beberapa kondisi, antara lain penglihatan buram mendadak di satu mata atau kedua mata. Kehilangan setengah bidang pandang, misalnya tidak bisa melihat sisi kiri atau kanan dari pandangan. Penglihatan ganda, diplopia. Hilangnya penglihatan total mendadak pada salah satu mata atau amaurosis fugax. Yang sering mengecoh adalah gangguan ini biasanya tidak disertai rasa sakit. Beda dengan infeksi mata atau cedera yang biasanya membuat mata merah, perih, atau berair. Itulah sebabnya banyak orang tidak panik bahkan berharap akan pulih sendiri. Kenapa gejala ini bisa muncul pada stroke? Pada stroke iskemik alias sumbatan, gumpalan darah bisa menyumbat arteri retina atau arteri yang mengalir ke bagian otak pengatur penglihatan. Pada stroke hemoragik alias perdarahan, darah yang keluar menekan jaringan otak sehingga sinyal dari mata ke otak terganggu. Karena otak yang memproses gambar, bukan mata, kerusakan di sini akan mempengaruhi cara kita melihat. Penelitian di Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2020 menemukan bahwa sekitar 20–30% pasien stroke
mengalami gangguan penglihatan sebagai salah satu gejala awal. Sayangnya, lebih dari separuh pasien baru menyadari bahwa gangguan penglihatan mereka terkait stroke setelah dokter melakukan pemeriksaan. Ciri-ciri yang perlu diwaspadai. Penglihatan tiba-tiba kabur seperti kaca berembun. Kehilangan pandangan di salah satu sisi, sehingga sering menabrak benda di sisi tersebut. Sulit membaca karena huruf terasa hilang sebagian. Melihat bayangan ganda atau bentuk yang terdistorsi. Contoh kasus sederhana. Seorang lansia sedang menonton TV. Tiba-tiba, ia merasa tidak bisa melihat separuh layar. Ia mengira kacamatanya kotor, lalu membersihkannya. Tetapi masalah tetap ada. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ia mulai merasa pusing. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mendiagnosisnya stroke ringan di bagian belakang otak. Karena segera ditangani, penglihatannya berangsur pulih. Bapak Ibu, jika penglihatan tiba-tiba berubah seperti ini, jangan mencoba menunggu atau memeriksakan diri ke tukang kacamata terlebih dahulu. Segera menuju IGD rumah sakit. Ingat, stroke bukan hanya menyerang bicara dan kekuatan otot, tetapi juga bisa merenggut penglihatan secara permanen jika terlambat ditangani. Menurut American Stroke Association, penglihatan yang terganggu akibat stroke dapat pulih sebagian jika pasien mendapatkan terapi yang tepat dalam waktu 3 hingga 4,5 jam sejak gejala pertama muncul. Jadi, mulai sekarang mari kita waspadai. Jika pandangan tiba-tiba kabur, hilang sebelah atau muncul bayangan ganda tanpa sebab jelas, anggap itu darurat stroke dan bertindak cepat. 4. Pusing hebat disertai kehilangan keseimbangan. Pernahkah Anda merasa dunia tiba-tiba berputar hebat, kepala terasa sangat berat, hingga tubuh sulit berdiri tegak? Kadang gejala ini datang begitu cepat, disertai langkah yang goyah atau bahkan jatuh mendadak. Banyak orang mengira ini hanya karena masuk angin, vertigo, atau tekanan darah rendah. Padahal, pusing hebat yang datang mendadak dan diikuti hilangnya keseimbangan bisa menjadi tanda stroke di bagian otak kecil yang disebut cerebellum. Cerebellum berfungsi mengatur koordinasi gerakan, keseimbangan tubuh, dan orientasi ruang. Jika aliran darah ke bagian ini terganggu akibat stroke, maka sinyal yang mengatur gerakan otot akan kacau. Akibatnya, tubuh menjadi sulit mempertahankan keseimbangan walaupun kekuatan otot masih ada. Menurut Dr. Matt Peter Paul Urban, ahli neurologi dari Jerman, stroke pada cerebellum seringkali tidak langsung dikenali karena gejalanya mirip vertigo biasa. Namun, ada perbedaan penting. Pada stroke, pusing biasanya tiba-tiba, sangat hebat, dan sering disertai gejala lain seperti penglihatan ganda, bicara pelo, atau kelemahan salah satu sisi tubuh. Gejala yang perlu diwaspadai meliputi pusing mendadak yang membuat sulit berdiri atau berjalan, goyah atau sempoyongan meski sedang berdiri diam, kesulitan mengkoordinasikan gerakan, misalnya tangan gemetar saat ingin meraih sesuatu, mual dan muntah hebat tanpa sebab jelas. Penelitian di Journal of Neurology 2021 menunjukkan bahwa sekitar 10% stroke terjadi di cerebellum dan lebih dari separuh pasien awalnya didiagnosis salah sebagai gangguan telinga dalam atau vertigo biasa. Sayangnya, keterlambatan diagnosis ini meningkatkan resiko pembengkakan otak yang dapat berakibat fatal. Contoh kasus sederhana, seorang kakek 68 tahun sedang duduk santai membaca koran. Tiba-tiba ia merasa dunia berputar kencang. Ia mencoba berjalan, tapi tubuhnya miring ke kanan dan hampir jatuh. Keluarga mengira ia masuk angin dan memintanya istirahat. 2 jam kemudian, kondisinya memburuk dan ia mulai bicara pelo. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter memastikan ia mengalami stroke di cerebellum. Beruntung masih dalam batas waktu golden period, sehingga penanganan segera dilakukan. Bapak Ibu, ingatlah bahwa stroke di bagian cerebellum bisa sangat berbahaya karena ruang di tengkorak terbatas. Jika terjadi pembengkakan, tekanan akan meningkat dan bisa merusak bagian otak lain. Karena itu waktu penanganan menjadi sangat krusial. Jika pusing hebat mendadak datang, apalagi disertai langkah goyah, jangan mencoba memaksakan diri berjalan sendiri. Segera duduk, pegang sesuatu yang kokoh untuk menahan tubuh dan minta bantuan.
Hindari mencoba menyembuhkan dengan meminum obat vertigo biasa tanpa pemeriksaan dokter. Menurut American Heart Association, membedakan vertigo biasa dan stroke bisa dilakukan dengan melihat tanda tambahan, seperti kelemahan anggota tubuh, bicara pelo, atau gangguan penglihatan. Jika ada tanda-tanda ini, anggap itu darurat medis. Jadi, Bapak Ibu, mulai sekarang, jangan sepelekan pusing mendadak yang membuat kehilangan keseimbangan. Lebih baik kita periksa ke IGD dan ternyata aman, daripada terlambat bertindak ketika itu benar-benar stroke. 5. Sakit kepala tiba-tiba dan sangat hebat. Sakit kepala memang sudah jadi bagian yang cukup sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu jenis sakit kepala yang tidak boleh diabaikan, yaitu sakit kepala yang datang tiba-tiba, sangat hebat, dan terasa berbeda dari biasanya. Banyak orang menggambarkannya seperti kepala dipukul benda keras, atau rasa sakit paling parah seumur hidup. Bila ini terjadi, apalagi disertai gejala lain seperti muntah, lemas, atau gangguan bicara, kemungkinan besar itu adalah tanda stroke perdarahan. Stroke perdarahan terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, sehingga darah keluar dan menekan jaringan otak di sekitarnya. Tekanan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Berbeda dengan migrain atau sakit kepala tegang yang biasanya datang bertahap, sakit kepala akibat stroke muncul mendadak dan langsung sangat parah. Menurut Dr. Andi Wijaya, spesialis saraf konsultan, sakit kepala mendadak yang intens, terutama jika pasien belum pernah mengalami sakit seperti itu sebelumnya, harus dianggap sebagai darurat medis. Jangan menunggu reda dengan obat sakit kepala biasa, karena ini bisa menjadi tanda perdarahan otak yang mengancam nyawa. Ciri-ciri sakit kepala yang perlu diwaspadai sebagai tanda stroke antara lain, muncul mendadak dan intens dalam hitungan detik atau menit, sering disertai mual dan muntah hebat, kadang disertai penglihatan ganda atau buram, bisa diikuti leher kaku, kesadaran menurun, atau kejang. Penelitian di Journal of the American Medical Association atau JAMA menemukan bahwa sekitar 25 hingga 50% kasus stroke perdarahan diawali dengan sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Sayangnya, banyak pasien mencoba menahannya atau minum obat pereda nyeri biasa, yang akhirnya membuat diagnosis terlambat dan risiko kematian meningkat. Contoh kasus nyata, seorang nenek berusia 70 tahun tiba-tiba mengeluh sakit kepala yang sangat hebat saat sedang menonton TV. Ia bahkan memegang kepalanya sambil berkata, rasanya seperti mau pecah. Keluarga awalnya berpikir ini migrain biasa dan memintanya istirahat. Namun 30 menit kemudian, nenek tersebut mulai muntah-muntah dan tidak merespons ketika diajak bicara. Setelah dibawa ke IGD, dokter menemukan ia mengalami perdarahan otak. Meski berhasil diselamatkan, proses pemulihan memakan waktu lama. Bapak Ibu, kenapa gejala ini berbahaya? Karena pembuluh darah yang pecah di otak dapat menyebabkan pembengkakan dan peningkatan tekanan dalam tengkorak. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat merusak bagian otak yang vital, bahkan mengakibatkan kematian dalam hitungan jam. Apa yang harus dilakukan jika mengalami sakit kepala seperti ini? Jangan tunggu reda atau minum obat sembarangan. Segera hubungi layanan darurat atau menuju IGD rumah sakit terdekat. Bila memungkinkan, catat waktu pertama kali sakit kepala muncul, karena informasi ini penting untuk dokter menentukan penanganan. Menurut American Stroke Association, semakin cepat pasien dengan stroke perdarahan mendapat penanganan medis, semakin besar peluang untuk mengurangi kerusakan otak dan mencegah komplikasi berat. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita ingat, sakit kepala biasa bisa ditahan, tapi sakit kepala mendadak yang luar biasa harus dikejar ke rumah sakit. Lebih baik kita waspada dan diperiksa daripada menyesal karena terlambat. Stroke memang sering datang tanpa tanda yang jelas, tetapi kita bisa lebih waspada dengan mengenali gejalanya sejak awal. Ingat, waktu adalah otak. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk sembuh tanpa cacat. Jika Bapak Ibu atau orang di sekitar mengalami gejala seperti yang tadi kita bahas, jangan menunda, segera ke IGD rumah sakit terdekat. Jangan mencoba mengobati sendiri di rumah. Tetaplah periksa kesehatan secara rutin, jaga tekanan darah, gula darah, dan pola makan sehat. Dan yang tak kalah penting, tetap aktif bergerak serta hindari stres berlebihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini
agar semakin banyak orang yang terbantu dengan informasi kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan panjang umur.